Halo teman-teman, kali ini sesi prediksi terkait kasus Subang, di mana kabar-kabar yang kita ketahui bahwa Danu sudah ditetapkan menjadi justice kolaborator. Tentunya ini adalah babak baru terkait perkembangan dari kasus Ibu Tuti dan Amel, meninggalnya Ibu Tuti dan Amel ya. Nah, di sini yang ingin saya prediksi, adakah sesuatu hal-hal baru yang akan terjadi setelah ditetapkannya Danu sebagai justice kolaborator? Misalnya, apakah ada tersangka baru ataukah ada hal yang lainnya? Mari kita ungkap di sini. Saya pojok dulu ya. Ada hal-hal baru apakah yang akan terjadi dalam perkembangan kasus Subang ini? Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah akan ada penetapan baru, tersangka baru dalam kasus ini? Apakah akan ada tersangka baru? Ada simbol kuat. Itu sangat kuat. Nah, dugaan itu sangat kuat, asumsi itu sangat kuat ternyata. Kemudian cirinya seperti apa orangnya? Masih muda dan dalam pertimbangan untuk saat ini. Oh, masih di dalam pertimbangan, masih didalami teman-teman. Mengapa begitu? Karena di sini ada pihak ketiga, ada sebuah proses perjalanan yang artinya ada masukan-masukan baru, yang mungkin ada temuan-temuan baru, itu juga bisa diartikan seperti itu. Jadi dari kartu ketiga ini diartikan kalau kita menduga akan ada penetapan baru, jawabnya ya. Ya, akan ada penetapan baru dan itu sangat kuat sekali energinya. Makanya di sini ada simbol strength, kekuatan. Tapi hal itu masih didalami karena di sini ada jam, juga ada koin ya, yang artinya jam ini kan proses. Untuk menetapkan tersangka baru itu masih didalami, masih diproses di sini. Apakah memang benar tersangka itu memang tersangkut, maksudnya saksi itu tersangkut atau tidak. Nah, disinilah ada temuan-temuan baru, ada pihak ketiga di sini dan sebuah proses perjalanan juga terkait dari simbol bulan, simbol dari masa lalu, simbol dari misteri dan lain sebagainya terkait adanya tersangka baru di sini ya. Jadi kuat sekali akan ada tersangka baru terkait kasus ini. Semoga ini tembus karena saya rasanya menurut intuisi saya kalau 5 tersangka sepertinya masih kurang ya, karena di sini yang tersangkut banyak loh ya. Nah, mari kita lanjut terkait dengan Danu. Danu setelah ditetapkan menjadi justice kolaborator, apakah Danu di sini akan jujur dalam pengungkapannya? Karena nggak bisa dipungkiri loh ya. Saya kan udah unggah video-video terkait dari temuan-temuan di awal kasus yang ternyata jenazah Ibu Tuti dan Amel itu dimasukkan ke bagasi itu melalui pintu belakang rumah karena ada jejak darah seretan dari kamar mandi ke bagasi mobil. Jadi tidak ada yang lewat depan rumah. Lah, kenapa kok Danu bisa mengatakan seperti itu? Mungkin Danu harus mengikuti skenario si dalang. Tapi sayangnya ternyata jejak digital itu sudah beredar, jadi kita juga bisa memantau ternyata dari rekonstruksi Danu ada kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan yang pertama adalah Pak Yosep mengangkat jenazah melalui pintu depan, itu janggal. Karena tidak ditemui adanya bercak darah di teras rumah, juga ceceran air di teras rumah. Teras rumah kering dan bersih. Kemudian dari Danu mengatakan
bahwa terjadi percekcokan antara Ibu Tuti dan Amel. Dari Ibu Sumarni di awal mengatakan bahwa ada kemungkinan atau diduga si korban ini tidak melakukan perlawanan. Jadi mungkin tidak terjadi percekcokan ya. Kemudian dari perhiasan Amel juga ditemukan di belakang rumah, tidak di depan. Nah, disinilah kejanggalan-kejanggalan dari rekonstruksi Danu tersebut. Apakah Danu ini menuruti skenario si dalang? Ya mungkin saja. Karena ada 2 DNA yang belum terungkap di sini. Semestinya Danu ini saya rasa mungkin tahu loh ya 2 DNA itu. Karena 2 DNA itu salah satunya ada di kamar tidur Ibu Tuti kalau nggak salah. Kemudian ada di pintu belakang bagasi mobil. Kalau saya salah tolong diingatkan ya, karena saya juga harus mengingat kasus ini. Yang intinya ada 2 DNA yang masih belum terungkap di sini. Mungkinkah setelah Danu ditetapkan sebagai justice kolaborator, Danu berani bersuara? Mari kita lihat di sini ya. Apakah Danu akan berani bersuara dengan jujur mengungkap apa yang sudah terjadi di malam itu? Apakah Danu berani dengan jujur mengungkap apa yang terjadi di malam itu setelah ditetapkan menjadi justice kolaborator? Ada simbol The Hermit teman-teman, ada pencerahan, ada kabar baik. Jadi ada di mana Danu ini sedikit banyak mulai ada keterbukaan di sini setelah dia merenung ke dalam, setelah dia mendapatkan justice kolaborator, ada ketenangan, juga ada hitungannya apa ya, sesuatu kabar baik terkait dari masa depannya ya. Mengingat kalau kita lihat dari kasusnya Sambo, Richard Eliezer kan hanya dihukum beberapa tahun atau beberapa bulan ya, saya lupa. Disinilah ada secercah harapan Danu mulai ada harapan untuk berterus terang. Kemudian apakah seperti itu? Nah, di sini jadi ada kemandirian, juga ada percaya diri Danu dalam mengungkapkan kasus ini setelah ditetapkan jadi justice kolaborator. Lebih percaya diri lagi. Mungkin Danu akan membangkang dari skenario dalang nantinya. Satu kartu lagi untuk Danu. Tapi itu juga nggak mudah teman-teman, karena Danu ini tetap akan menghadapi tantangan di sini. Sekalipun dia sebagai justice kolaborator, sekalipun dia sudah ada kebaikan, kalau selama ini mungkin Danu masih menutupi atau masih sejalan mengikuti skenario si dalang. Di sini ada mulai Danu percaya diri untuk mengungkapkan sesuatu apa yang diketahui, walaupun itu nanti nggak mudah. Ternyata sekalipun Danu sebagai justice kolaborator, tantangannya ini masih banyak yang dihadapi Danu. Tantangan maju perang ya, tentunya mungkin persidangan di mana harus sesuai dengan alat bukti, temuan-temuan bukti yang ada. Makanya di sini Danu harus jujur loh ya. Kalau Danu nggak jujur akhirnya belepotan seperti rekonstruksi kemarin. Karena jejak digital itu mulai awal dari sekarang itu banyak yang memiliki, banyak yang mengetahui. Jadinya kalau mengikuti skenario si dalang atau Danu berbohong, tentunya akan ketahuan publik juga. Dan ini sangat-sangat tidak baik untuk Danu. Makanya di sini sekalipun Danu ada secercah cahaya, secercah harapan untuk mengatakan apa yang dia ketahui secara percaya diri sesuai dengan pemikirannya, tapi itu juga harus diuji nantinya ya. Tidak begitu saja mempercayai, karena di sini akan ada persidangan, di mana persidangan Danu ini ibaratnya menghadapi perang. Jadi teman-teman, Danu ini sekalipun ditetapkan menjadi justice kolaborator, tapi Danu masih belum aman terkait
apa yang akan diungkapkan, juga terkait masa depannya. Karena nanti di persidangan akan dibuktikan apakah Danu sesuai dengan apa yang dikatakan atau tidak. Makanya di sini Danu harus benar-benar jujur, jangan sekali-kali melakukan kebohongan lagi. Karena jejak digital itu sudah banyak diketahui publik ya. Kemudian kita intip proses persidangan nanti, bagaimanakah jalannya. Proses persidangan bagaimanakah jalannya. Saya ini ngintip di energi Danu ya. Baik buruknya saya artikan apa adanya. Nanti kalau misalnya kartunya baik, bukan saya berarti membela Danu. Kalau artinya atau kalau kartunya yang keluar buruk, bukan berarti saya membenci Danu. Ya, jadi kalian harus memiliki pemikiran yang bijaksana di sini. Seperti halnya kalau saya memprediksi zodiak, misalnya zodiak Gemini bulan ini prediksi keuangannya baik, bukan berarti saya membela. Kalau prediksinya buruk, bukan berarti saya nggak suka zodiak Gemini, seperti itu ya. Jadi saya akan mengartikan apa adanya dari kartu yang keluar terkait dengan energi Danu ini. Dalam persidangan nanti, apa yang akan terjadi pada Danu? Kondisi-kondisinya seperti apa? Ada simbol seseorang maju ke sebuah istana, yang artinya sebuah persidangan yang akan diawali. Kemudian di sini ada simbol 9 pedang. 9 pedang ini simbol dari sebuah rahasia di masa lalu yang mungkin selama ini masih ditutupi oleh Danu. Jadi sudah saatnya Danu membongkar semuanya di persidangan nanti, dikeluarkan semuanya di persidangan nanti. Kalau selama ini harus ditutupi semuanya terkait orang-orang yang tersangkut atau terkait orang-orang yang sudah mengancam Danu, sehingga Danu mengalami kondisi seperti ini, depresi, tentunya harus sudah dikeluarkan di persidangan nanti, sehingga ada jalan terang untuk kehidupan Danu ke depannya. Jangan dipendam saja. Kemudian ada simbol ego di sini, simbol perperangan ya. Simbol perperangan tentunya ya bisa kita maklumi yang namanya persidangan, pastikan ada kondisi mempertahankan pendapatnya masing-masing, merasa dirinya paling benar, masing-masing saksi merasa dirinya paling benar, masing-masing tersangka juga begitu. Nah, ini nanti akan diuji di persidangan ya, akan diuji di persidangan yang digambarkan dengan ego ini. Saya ambil 6 kartu untuk proses persidangan. Kemudian ada simbol seseorang, 3 orang menaiki perahu setelah adanya sebuah peperangan, yang artinya Danu akan bisa melampaui masa-masa sulit itu. Akan bisa melampaui masa-masa sulit itu sekalipun ibaratnya orang habis perang kan berdarah-darah, penuh luka, penuh penderitaan, penuh tekanan. Nah, ini simbol dari Danu mampu melalui masa-masa itu. Kemudian ada sesuatu hal yang baik untuk Danu, kabar-kabar baik. Kabar-kabar baik terkait dengan Danu ini. Kemudian nah juga ini cangkir 1 ya, cangkir 1 dan ini halaman cangkir ini melambangkan sebuah perasaan sayang seseorang kepada Danu, yang bisa diartikan teman-teman, Danu sebagai justice kolaborator akan banyak keuntungan buat Danu. Tapi Danu harus jujur loh ya, harus jujur, karena di sini terlihat adanya Danu masih menyimpan sebuah misteri, sebuah rahasia yang masih disimpan untuk saat ini. Nah, harapan saya dalam persidangan nanti Danu harus bisa mengeluarkan unek-unek ini, mengeluarkan semuanya di sini. Siapa saja yang mengancammu, siapa saja di belakangmu, siapa yang menyuruhmu, dan siapa yang terkait di peristiwa malam itu dengan jujur. Harus dengan jujur.
Ya, harus dengan jujur, karena dengan kejujuranmu ini nanti kamu akan bisa melewati masa-masa sulit. Ya, akan bisa melewati masa-masa sulit, dan di mana kamu juga mendapatkan support dari penggemarmu di sini terkait saat kamu proses di persidangan nanti, ya teman-teman. Jadi seperti itu, masih ada keberuntungan buat Danu, tapi Danu harus jujur di sini. Jangan ada lagi yang disimpan. Jadikan justice kolaborator yang diberikan untukmu sebagai awal titik balik kejujuranmu. Jangan lagi kamu mengikuti skenario yang ada. Kamu harus harus jujur sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang terjadi di malam itu yang kamu ketahui. Karena kalau kamu nggak jujur sejak di detail, ini mah sudah tersebar luas ya. Yang namanya netizen ini juga sudah mengkorek-korek dan lain sebagainya. Makanya dengan adanya kamu ditetapkan sebagai justice kolaborator, kamu harus semangat, percaya diri bahwa nasibmu lebih baik daripada sebelumnya. Tapi salah satunya kamu harus jujur di sini. Karena di sini ada simbol kartu sebuah kehidupan terkait dari kejadian masa lalu yang begitu berat yang kamu rasakan sendiri, kamu pendam sendiri. Berarti kamu hingga saat ini masih memendam sebuah rahasia yang belum kamu keluarkan. Dan semoga nanti di persidangan akan kamu keluarkan semuanya, dan akan kamu tunjukkan bahwa saya seorang Danu yang saat ini jujur, tidak seperti dulu. Ya, karena kalau seperti dulu kan kamu masih pelin-pelan, yang katanya begini, yang katanya begitu. Dan harapan saya semakin kesini dengan adanya berkumpul dengan orang-orang baik, kamu bisa menjadi sosok manusia yang lebih baik.